Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jelita Puji Zamzani dengan NIM 210211500006 dari kelas 01 Program Studi Arsitektur Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas dari mata kuliah Kritik Arsitektur mengenai statik kritik, secara statik dan dinamik terhadap suatu bangunan. Bangunan yang saya pilih di sini adalah Museum Tsunami Aceh. Selanjutnya, static criticism. Museum Tsunami Aceh merupakan museum yang didirikan untuk memperingati atas kejadian bencana gempa dan tsunami di Samudra Hindia pada tanggal 26 Desember 2004. Pendirian Museum Tsunami dirintis oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias dirancang oleh Ridwan Kamil. Fungsi Museum Tsunami Aceh ini sebagai museum sejarah tempat menyimpan semua arsip dan dokumentasi sebagai bukti fisik bahwa pernah terjadi tsunami besar di Aceh. Selain itu, museum ini juga didirikan sebagai pusat penelitian dan riset serta pendataan dan pembelajaran tentang tsunami. Material utama penyusun bangunan museum terdiri atas beton, baja, kaca, dan secondary skin yang bisa dilihat pada gambar di samping. Material pengerasan beton dapat terlihat jelas pada keseluruhan eksterior dan interior bangunan. Secondary skin yang berupa motif dengan inspirasi dari kebudayaan Aceh yang terbuat dari material utama GRC atau glass fiber reinforced concrete. Material tersebut merupakan material yang tidak konvensional terutama untuk bangunan museum. Selanjutnya, bentuk dasar dari bangunan museum menyerupai rumah adat panggung yang dipilih dari hasil pemikiran kearifan lokal terkait respon bencana alam banjir maupun tsunami. Dan bentuk keseluruhan museum tsunami juga terlihat seperti bentuk kapal yang berlayar. Bisa dilihat pada gambar. Bentuk-bentuk yang seperti ini sering disebut dengan building as a moment. Selanjutnya bagian atap menggunakan dak beton cor dengan bentuk struktur menyerupai tangga dan ditutupi oleh rumput. Bagian tengah merupakan struktur cangkang dengan rangka baja untuk menutup void. Selanjutnya eksterior pada museum terutama pada lapisan terluar sebagai penghambat panas pada museum ini terinspirasi dari gerakan yang ada pada tarian saman. Dengan susunan yang rapat memberikan suatu tekstur pada lapisan dinding museum. Selanjutnya mengenai dinamik kritisism atau kritik dinamik. Museum Aceh merupakan sebuah museum yang terletak di Kota Banda Aceh, Indonesia. Bangunan tersebut memiliki struktur lantai dengan luas bangunan 2.500 meter persegi. Selanjutnya, harmonisasi antar ruang dalam dan ruang langsung terlihat nyata. Harmonisasi tersebut dapat terlihat pada bagian interior museum yang menyatu atau harmoni dengan unsur ruang luar bangunan atau lanskap tapak bangunan museum. Pada bagian tersebut, elemen lanskap terlihat memiliki ornamen-ornamen yang terdapat pada tampak bangunan dan juga memiliki penerapan elemen air seperti pada perubahan massa bangunan. Selain itu, batasan antar ruang luar dan ruang dalam juga hanya dibatasi oleh teras dan tangga-tangga, ditunjukkan pada lingkaran merah, sehingga tidak memiliki batasan fisik yang terlihat nyata. Selanjutnya, Museum Tsunami Aceh ini menganalogikan sebuah pusat pusaran air dari gelombang tsunami Aceh. Dan mengenai tempat parkirnya, karena menyesuaikan fungsi kegiatan parkir dan bentuk tatanan motor dan mobil, maka bentuk area parkir adalah dibuat dengan persegi panjang. Lalu tipologi ruang dalam museum memiliki fungsi untuk menganalisa museum dengan urutan ruang yang sudah dipandu. Untuk itu, bentuk yang timbul adalah linear dengan bidang melengkung dan memanjang.
Lalu bagian dalam museum, di sini ada yang pertama, Space of Fear, adalah lorong awal yang merupakan akses pertama pengunjung untuk masuk ke museum. Dinding didesain dengan air yang mengalir, terdapat suara air yang gemuruh dan intensitas cahaya yang remang, serta bentuk lorong yang sempit ini menggambarkan ketakutan masyarakat kala itu pada saat tsunami terjadi. Dan ruang kedua adalah ruang kenangan atau disebut dengan Memorial Hall yang mempunyai kurang lebih 26 monitor yang digunakan sebagai tanda untuk memperingati kejadian tsunami yang telah melanda Aceh. Ruangan gelap dengan dinding kaca ini memiliki filosofi gelombang tsunami dengan keberadaan di dalam laut. Ruangan yang ketiga yakni sumur doa. Pada ruangan silinder ini dengan intensitas cahaya yang remang serta memiliki ketinggian kurang lebih 30 meter ini memiliki tidak kurang sebanyak 2.000 nama korban tsunami yang diletakkan di setiap dindingnya dan difilosofikan sebagai kuburan yang dibuat massal. Lanjut ke ruangan selanjutnya yaitu pengunjung akan melewati lorong cerobong menuju ke Jembatan Harapan. Lorong tersebut didesain dengan bentuk lantai yang tidak rata dan membingungkan sebagai filosofi saat korban merasakan kebingungan dan keputusasaan pada saat tsunami tersebut. Lalu ruangan yang terakhir yaitu lorong yang seperti cerobong ini membawa pengunjung ke arah Jembatan Harapan yang didesain dengan pemandangan 54 bendera negara yang membantu Aceh pada saat itu. Mungkin itu saja pembahasan dan pemaparan materi atas pengerjaan tugas dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.